pers di sini untuk untuk membuat berita yang nantinya akan mungkin bisa dibaca oleh Gala kalau dia sudah gede, tidak menyalahkan salah satu, karena begini, janganlah kita ikut mendidik Gala menjadi anak yang durhaka, karena bagaimanapun juga Pak Dodi maupun Pak Faisal adalah eyang-eyang mereka, eyang-eyangnya Gala. Tapi dalam kasus ini proses harus berjalan sesuai dengan kepentingan anak. Dia harus tumbuh kembang dengan sempurna, tidak didiskriminasi, dia boleh berpartisipasi. Dan itulah yang kita pegang sebagai pedoman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa itu saja, dan saya titip sekali kepada adik-adik di sini karena jejak digital itu tidak akan hilang soalnya. Jadi kalau sampai nanti pemberitaan itu lebih mengarah kepada si kecil ini dan kemudian membuat yang please don't make bad news is a good news. Tapi buatlah berita yang proporsional, karena ini bukan sensasi. Ini adalah masalah anak-anak yang harus kita bela. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Teman pers di sini untuk untuk membuat berita yang nantinya akan mungkin bisa dibaca oleh Gala kalau dia sudah gede, tidak menyalahkan salah satu, karena begini, janganlah kita ikut mendidik Gala menjadi anak yang durhaka, karena bagaimanapun juga Pak Dodi maupun Pak Faisal adalah eyang-eyang mereka, eyang-eyangnya Gala. Tapi dalam kasus ini proses harus berjalan sesuai dengan kepentingan anak. Dia harus tumbuh kembang dengan sempurna, tidak didiskriminasi, dia boleh berpartisipasi. Dan itulah yang kita pegang sebagai pedoman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa itu saja, dan saya titip sekali kepada adik-adik di sini karena jejak digital itu tidak akan hilang soalnya. Jadi kalau sampai nanti pemberitaan itu lebih mengarah kepada si kecil ini dan kemudian membuat yang please don't make bad news is a good news. Tapi buatlah berita yang proporsional, karena ini bukan sensasi. Ini adalah masalah anak-anak yang harus kita bela. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, sebentar ya, saya mau tunjukkan dulu jawaban beliau ya pada kita. Ya. Saya dikirim. Lonteng di atasnya. Terima kasih atas undangan yang terhormat Bapak Haris Merdeka Sirait untuk saya. Mohon maaf saya tidak berkenan untuk datang atas undangan Bapak ke Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi, dan solusi yang terbaik untuk cucu saya adalah juga bahasanya pura-pura datang atas undangan ke KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dari saya, dan solusi yang terbaik untuk cucu saya, Gala juga sedang dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Demikian dan terima kasih. Artinya dia menolak. Undangan resminya saya sudah sampaikan, karena kewajiban kita lah untuk mengundang beliau untuk cari formulasi sebelum ada mediasi itu, tapi beliau menolak. Jadi saya katakan baik Pak Doni, karena tidak apa-apa, karena ini
merupakan satu penolakan untuk menyelesaikan masalahnya. Padahal ini adalah permintaan Pak Dodi, bukan permintaannya Komnas. Sejak awal tadi kan saya ceritakan kronologinya bahwa beliau lah yang minta kita mau ikut campur menyelesaikan masalah ini. Itu Pak. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Bang. Ya. Apakah dengan tindakan yang baru ini Komnas Perlindungan Anak akan memiliki sikap tersendiri? Apakah dengan tidak hadirnya Pak Dodi ini, apakah Komnas Perlindungan Anak punya sikap tersendiri? Oh iya, ya saya kira kan kita sudah diminta oleh keluarga Pak Faisal. Kalau misalnya kita akan menjadi saksi ahli untuk gugatan perwaliannya, kita siap. Ya, karena beliau mengatakan kepada kita juga tidak ada lagi mediator yang akan ditunjuk keluarga Faisal kecuali Komnas Perlindungan Anak. Kan kita beritikat baik kan? Karena di kronologinya ini bukan kemauannya Komnas Perlindungan Anak, tapi permintaan saudara Dodi. Tetapi ketika kita mau selesaikan masalah ini, nolak gitu. Nah, maka langkahnya adalah sesuai dengan permintaan dari follow up dari keluarga Faisal ya, kita akan menjadi mediator. Dan kemudian yang kedua adalah kita akan menjadi saksi ahli. Nanti kalau pengadilan meminta kita sebagai saksi ahli tentang apakah perwalian, apakah pengasuhan dan seterusnya. Demi kepentingan terbaik anak gitu. Sikap kami seperti itu, perspektifnya itu. Nah, saat ini kan usianya si Galang itu 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya biarkan bertumbuh dan berkembang di situ. Karena kami lakukan visitasi itu juga dia mengalami apa namanya dalam situasi baik. Oh, ngapain kita mau serahkan kepada orang yang belum tentu baik, toh? Saya bukan mengatakan Dodi tidak baik itu untuk kakeknya. Tapi dalam visitasi kita, dalam perspektif perlindungan anak, biarkan tuh si Gala itu di rumahnya Faisal sampai dia bisa nanti bertumbuh berkembang dan memilih. Sekarang kan nggak bisa milih dia. Bisa kita paksakan nggak umur 1 tahun 4 bulan? Oh, nggak bisa. Tentu kita ya sangat kecewa ya kepada saudara Dodi ini dengan jawaban seperti itu. Kan tidak santun ini. Tidak santun. Padahal kita itu adalah lembaga yang memberikan yang terbaik bagi cucunya. Gak ada kita berpihak kepada, biarkan, itu bahasa saya ya, bahasa kami di Dewan Pembina. Biarkan Gala bertumbuh dan berkembang di mana dia senang, nyaman. Untuk dia terus konsisten nyaman dan senang, tidak mengalami kekerasan, tidak mengalami eksploitasi, ya, sebagai unsur-unsur terpenuhnya praktek pemanfaatan orang di sekitarnya, baik keluarga Faisal dan keluarga besarnya, keluarga Dodi juga sama-sama, supaya si Gala itu tumbuh kembang. Gitu loh. Ya. Bang, tadi aku mengatakan bahwa ini adalah untuk anak ya Pak ya? Semua untuk anak. Hasil visit kemarin, apakah nanti akan menjadi sebuah rekomendasi tersendiri untuk Komnas Perlindungan Anak ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat ketika diminta untuk sebagai saksi ahli? Iya, jadi kita bisa menjadi saksi ahli dan saksi fakta. Kami lihat, bertemu, berinteraksi dengan Gala. Jadi ada 2. Bisa kita diminta saksi fakta karena melihat langsung kondisi, ya. Lalu kemudian nanti kan kita akan buktikan juga psikolog. Nah, sudah ada kan hasil dari psikolog mengatakan anak itu tidak tertekan dan tidak sengsara. Nah, itu bisa dipakai. Yang kedua bisa saksi ahli mengenai misalnya apa gugatannya, ya, apakah perwalian atau pengasuhan. Demi kepentingan terbaik anak, jadi undang-undang memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi anak. Gitu loh Mas. Jadi ada 2, bisa saksi fakta, karena kami sudah visitasi. Baru saksi ahli sebagai lembaga. Itu kan kami kemarin lengkap ya, Dewan Pembina melihat itu. Pak, Silakan. apa namanya seperti apa yang itu bisa Gala? Ketika kita bersama dengan teman Ibu Rustin juga cukup baik ya, tidak ada saya kira hal-hal yang membuat si Gala tertekan, nggak ada Mas. Dalam interaksi visitasi itu ya, itu ada satu adiknya laki-laki ya, sangat akrab mereka, ya,
dan selalu curi-curi pandang kepada saya walaupun saya selalu ditolak untuk memeluk ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah hubungannya baik dengan Puji dengan adik atau pandai dari laki-laki ya? Baik-baik saja, saya kira baik-baik aja. Nggak ada yang yang saya terkesan misalnya memaksakan supaya si Gala ini supaya baik-baik kepada saya, enggak. Itulah alaminya anak-anak. Kadang-kadang dia mendiri, kadang-kadang dia nggak ada nangisnya, nggak ada tidurnya, nggak ada apa, bercanda aja. Ya kan? Boleh saya tambahkan ya. Jadi Ya. situasi kami di rumah Pak Faisal, kita duduk lesehan, gitu kan? Nah, si kecil, si Galang itu dipangku oleh ibu siapa saya nggak tahu. Nah di situ dia nggak diem, melutak aja sana kesini gitu kan, dengan lucunya gitu. Nah kita lagi ngobrol nih, itu si Galang lari ke sini, terus dia bawa sepatunya ke arah Puji ada di dekat kita di sini. Dia masuk ke arah Puji, dia pangku ke Puji, dia lompat, dia tepuk-tepuk Puji, dia lari lagi seperti anak-anak pada umumnya. Dan tidak mungkin anak seperti Gala yang masih umur 1 tahun 4 bulan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nggak bisa, itu adalah sangat alami sekali. Di situ terlihat dari fisik, dari sorot mata, dari langkah, dari kelucuan dia, dan tanpa nangis sama sekali, dia ketawa-ketawa. Itulah tumbuh kembang yang sebenarnya. Itulah yang kami inginkan, itulah yang ingin kami lihat dan kami dapatin itu di sana. Ya. Nah kemudian Pak Faisal juga mengatakan bahwa saya akan ikutin hukum, silakan saja apapun nanti yang terjadi. Karena saya nggak ada tedeng aling-aling ya, dia bilang gitu. Apa? Nggak ada. Jadi Galang adalah segalanya untuk kakeknya ini. Ya kembali lagi, dua-duanya kakeknya gitu loh ya. Tapi yang saya lihat justru yang di rumah Pak Faisal itu kakek Galang yang seperti itu, begitu sabarnya, begitu ininya. Tapi itulah, kita harus jujur juga. Gak mungkin kita memberikan penilaian yang tidak masuk akal. Gala dalam keadaan baik-baik saja. Gala sangat normal sebagai anak umur 1 tahun 4 bulan. Dia terlihat cerdas, dia terlihat berani menatap mata kita satu persatu, berani menunjuk siapa yang dia mau ajak ngomong, dan itu satu kecerdasan alami dari perkembangan anak tersebut. Itu yang kami bisa sampaikan. Yang ketiga gitu ya, ini suratnya tanda bukti kita panggil hari ini ya. Jadi kalau kawan-kawan mau buktinya ini, itu jawabannya seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu hak dari saudara Dodi ya, haknya gitu ya. Tentu kita berpihak pada atau perspektif perlindungan anaknya ya, anak jangan sampai terganggu tumbuh kembangnya gitu saja. Komnas Perlindungan Anak perlu membalas lagi Pak? Komnas Perlindungan Anak perlu membalas lagi dari balasan tadi penolakan? Nggak perlu lagi, saya tinggal menunggu karena beliau sudah menolak untuk dimintai pendapatnya untuk menyusun formulasi apa yang ada dalam pikirannya sebelum saya mempertemukan mereka kan. Ya sudah, proses pengadilan aja berjalan sesuai dengan permintaan Pak Faisal. Ya saya bersedia untuk menjadi saksi ahli dan saksi fakta. Itu saja yang menghadapi gitu kan. Karena memang sudah menolak ya kan. Menurut saya ini kan sebuah penolakan. Karena katakan tidak perlu ada yang diklarifikasi lagi menyangkut tentang Gala itu. Padahal ada persoalan kan. Karena dia mau persoalan kepada Komnas Perlindungan Anak juga. Kenapa dokumen-dokumen foto video-video itu tidak dijelaskan kepada kawan-kawan media pada saat saya berkunjung ke rumahnya Pak Faisal. Saya katakan kepada beliau, tidak semua informasi disampaikan kepada publik. Karena itulah yang perlu diklarifikasi. Video-video itu benar adanya. Datanglah kau ke kantor Komnas Perlindungan Anak untuk menjelaskan. Mau menjelaskan berarti dia mau menyelesaikan masalah kan? Gitu loh. Ya karena belum dikonfirmasi bahwa video itu benar atau tidak. Ya kan? Itu yang saya harapkan sebenarnya hadir pada saat ini sebelum ada mediasi. Ini video ini apa maksudnya? Kan saya nggak mungkin sampaikan kepada publik dulu sebelum saya klarifikasi kepada beliau kan? Kan saya bukan mendapatkan dari kawan-kawan wartawan itu, dari dia.
Nah, karena itu dia anggap sebagai hal yang ingin dilaporkan ke Komnas, ya saya panggil beliau. Kan nggak mungkin saya umumkan kepada publik, belum tentu itu benar, kasihan kan, nggak tahu kan, kasihan kan segala itu. Itu loh, itu sebenarnya maksud etiket baik Komnas Perlindungan Anak. Tapi saudara Dodi, ya punya pikiran lain, ya nggak apa-apa, itu hak hukum dia ya. Gitu loh. Karena jelas loh, nggak ada perlu diklarifikasi tentang galau. Biarkan pengadilan kan, sudah toh. Ya sudah kan, itu berarti menolak untuk kita memberikan kesempatan sekali lagi kawan-kawan untuk dia bikin formulasinya, kira-kira nanti kalau mau apa namanya mediasi dan sebagainya itu apa saja sebelum kita pertemukan dengan keluarga atau Pak Faisal. Ini kesempatan yang nggak dia pakai. Oke? Terima kasih sama-sama.